Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa nih? Selamat siang buat kita semua. Hari ini kembali lagi bersama saya Bang Ji. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa nih teman-teman. Nah ini buat teman-teman nih yang lagi sekarang calon-calon jadi bu guru, pak guru. Nah yang mau lulus nih dari PGSD, dari SPD, kita akan bongkar nih setelah lulus tuh mau ngapain gitu kan. Pasti teman-teman udah tahu dong. Tamu istimewa saya hari ini siapa? Kita tampilkan gitu kan, Ibu Rida. Tepuk tangan juga tepuk tangan ya, kan kita berdua ya. Dan ini kita punya tim tepuk tangan juga dong timnya dong. Harus dibayar kayaknya. Harus dibayar. Apa pakai lala ya gitu. Oke, teman-teman mungkin bertanya-tanya Bu Rida ini siapa gitu kan. Terus kenapa kok bisa masuk ke kriteria atau jadi bintang tamu kita nih gitu kan. Biasanya kan saya tuh Bu sering membahas tentang dunia HRD gitu kan. Tiba-tiba saya mendatangkan sosok yang luar biasa ini gitu kan. Bu Rida ini beliau adalah praktisi pendidikan. Udah berapa tahun Bu di pendidikan? Mulai Sejak 96 saya lulus kuliah, berarti sudah mau berapa? 30 tahunan ya? 30 tahun, Masya Allah. 96 saya masuk SD. Gitu. Nah, kita akan bongkar nih teman-teman nih. Kita akan bongkar gimana sih Bu Rida ini sampai hari ini masih survive di dunia pendidikan gitu kan. Nah, Bu Rida, kita langsung aja kali ya teman-teman ya. Bu Rida di 30 tahun menjadi seorang pendidik ya, tepatnya seperti itu ya. Gimana rasanya Bu? Nggak bosen gitu Bu? Wah, kalau mau dibilang bosen, saya masih tetap tertantang sih. Tertantang ya? Iya. Jadi setiap waktu itu di dunia pendidikan berkembang. Berkembang, dinamis ya, masalah gitu ya. Dari tahun ke tahun semuanya berbeda. Saya masuk ke dunia pendidikan mengajar di SD ya, SD spesialnya ya? SD, guru SD ya. Sejak tahun 96, 98 dengan sekarang 2022 udah beda banget. Masya Allah, pasti ya. Ya, mulai dari makanya dulu. kalau ditanya masalah bosen kayaknya nggak bakal bosen Kak. Karena selalu berubah ya Bu ya? Iya, pasti berubah. Oke. Nah Bu, menurut Ibu apa nih Bu perubahan yang sangat signifikan nih Bu dari bandingkan tahun ke tahun kan berubah-berubah Ya. tuh. Apalagi nih dengar-dengar nih, bukan dengar-dengar sih, rahasia umum ya. Ganti menteri, ganti Siap. kurikulum. betul. Nah, itu gimana Bu cara nyikapinya Bu? Ganti menteri, ganti kurikulum, pusing ya Bu? Wah, kalau ditanya pusing pastilah ya. Pusing. Gini ya, dunia pendidikan adalah dunia yang tadi Kakak bilang fleksibel kayak gitu, kita dinamis berjalan. Betul. Sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan perkembangan zaman ya. Ini pasti juga akan berkembang. Nah, kalau masalah dengan pergantian kurikulum itu sepertinya kalau dibilang wajib sih tidak ya. Tetapi setiap pemerintah yang punya kebijakan ya otomatis mereka akan memiliki kebijakan baru. Betul. Demi perubahan, demi paradigma baru. Nah, kita selaku guru sih ya selama memang itu tidak menghambat, kita siap mengikuti. Siap-siap aja Bu ya? Ya, tetapi ternyata kadang-kadang ya memang seperti itu. Kita ngerasa diribetin dengan hal yang baru. Betul. Atau ada guru yang ngerasa memang apa sih yang baru ini bagus nggak sih? Atau bahkan jadi bikin ribet. Ribet Nah, ya. nah kalau orang yang tidak suka bergerak, tidak suka berubah, ya otomatis dia menolak. Dia mau menerima Tetapi perubahan itu ya? tetapi tidak semua guru menolak. Betul. Sekian persen bahkan lebih banyak yang siap dengan perubahan-perubahan itu. Karena mungkin tidak mungkin pemerintah membuat canangan yang baru kalau itu tidak ditujukan untuk sesuatu hal yang positif. Ya. Gitu. Tergantung kita menyikapinya. Dan alhamdulillah mungkin perjalanan saya ini salah satu orang yang selalu terlibat dalam perubahan kurikulum. Wis, contohnya gimana? Selalu, karena ya nggak tahu dari awalnya seperti apa ya. Oh, gitu. Setiap perubahan kurikulum saya instruktur nasionalnya. Wah, Masya Allah, luar biasa teman-teman nih. Saya berskala nasional nih. Gitu. Nah, oke. Karena tadi kurikulum itu mungkin perubahan itu untuk yang lebih baik Bu ya. Ya. Menurut Ibu nih dari tahun ke tahun, dari tahun 96 deh sampai tahun 2022, kurikulum mana Bu tuh yang kira-kira menurut dari kacamata Ibu nih, dari secara subjektif Ibu, kurikulum yang mana tuh Bu yang menurut Ibu, oh ini cocok nih buat anak didik di Indonesia gitu kan? Karena kan tidak semua kurikulum itu cocok di kita gitu kan ya.
Waduh, ini kru nggak salah manggil saya nih. Saya suruh bicara kurikulum dengan pakaian yang tidak. Nah ini walaupun ibu ini kan sekolah nasional teman-teman, jadi sedikitlah kita belajar ya. Oke. Ini kan menurut ibu nih, yang mana nih Bu? Oke, setiap kurikulum pasti memiliki kelemahan, ya. gitu, kekurangan dan kelebihannya, ya. Semua memang saya pernah mulai dari kurikulum 94, berarti Ya, yang saya pakai 94. waktu itu, Saya gitu pernah kan nyoba ya. tuh. Ya, itu banyak hal-hal yang positif, hal yang bagus yang sudah biasa kita laksanakan, kerjakan juga banyak yang positif. Kemudian perubahannya ada waktu itu di kurikulum KBK. KBK, Ya, kurikulum berbasis kompetensi. Ya. Cuma tidak bertahan lama, akhirnya direvisi menjadi KTSP. Ya, basis kompetensinya tetap ngikut, cuma judulnya aja yang beda. KTSP itu sebenarnya dari Kurikulum 94 juga ya? Iya, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, itu di situ baru muncul paradigma baru ketika pemerintah menyerahkan, ya, hampir sepenuhnya pengelolaan kurikulum diserahkan kepada satuan pendidikan. Jadi tidak lagi semua harus sama dengan kurikulum nasional, seperti itu. Nah, itu muncullah kurikulum KTSP. Nah, kemudian dari KTSP ternyata sekarang berubah lagi di tahun 2013. Muncullah istilah kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 itu disebutlah diadopsi menjadi kurikulum nasional. Nah, kurikulum 2013 itu seperti apa? Sebenarnya masih KTSP, Kak. KTSP ya? KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang kemudian standar isi, standar proses yang dirubah. Banyak perubahan di situ, pembaruan yang dianggap penting supaya penyempurnaan terhadap kurikulum yang lama. Nah, ternyata di tahun berikutnya berjalan nih, yang terbaru kita punya menteri paling muda, paling keren. Dia punya juga launching kurikulum. Kalau orang bilang sih kurikulum baru, tapi ternyata menurut saya dia flashback ke masa lalu. Ke Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara di dunia pendidikan itu siapa? Bapak pendidikan ya. Kemudian kalau kita bicara masalah rohani dia kan juga seorang alim ulama. Betul. Dia sudah menciptakan kurikulum yang terbaik di awal adanya pendidikan di Indonesia, dengan adanya taman siswa dan lain sebagainya. Tetapi mungkin seiring waktu berjalan, ini ada ya kita juga mungkin ya melupakan lah filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang diingat cuma 3 hal itu tuh. Tuturi Handayani kayak gitu. Tanpa kita pelajari maksud dan tujuannya apa. Nah, sekarang Nadiem Makarim ini flashback ke sana. Kita cari lagi kelebihan-kelebihan kurikulum yang dicetus oleh Ki Hajar Dewantara. Dan ternyata luar biasa. Luar biasa. Ki Hajar Dewantara sudah mencanangkan sejak dia membuat kurikulum, yaitu mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Dua. Baru tahu saya tuh ya. Nah, ini dua. Berbidang pendidikan juga tuh. Iya. Kenapa kodrat alam? Alam tuh berubah, Kak. Betul nggak? Alam berubah. Alam tuh berbeda. Alam Rengas Dengklok dengan alam Gunung Kauki, di mana sih tinggalnya? Di Loji gitu ya. Itu akan berbeda. Betul. Tidak mungkin kita mengajarkan kepada peserta didik yang cocok dengan Rengas Dengklok disamakan dengan yang di gunung sana. Seperti itu. Itu kodrat alam. Apalagi dan lain-lain gitu ya. Apalagi kalau sudah alamnya udah beda jauh lah, beda pulau, beda udah beda lagi. Betul. Beda kecamatan saja itu sudah berbeda. Makanya kemarin tuh sempat pertentangan yang ujian nasional itu, Bu ya. Standar harus nilai sekian, sedangkan kompetensi peserta didik, sarana, potensi itu jauh kan dengan yang di Jawa dengan yang di daerah Papua, misalkan di Kalimantan. Makanya tidak bisa disamakan. Nah, kurikulum itu harus seperti itu, sesuaikan dengan kodrat alam. Tapi enakan yang mana, Bu? Enakan sekarang? Ya. Dan yang kedua kodrat zaman, Nak. Ya, kodrat zaman. Ketika kita mendidik di zaman saya dulu dengan di zaman sekarang udah jauh beda. Benar nggak? Ini handphone nih. Iya. Kalau dulu anak dibentak takut. Betul. Kalau anak sekarang dibentak? Laporan namanya. Update status. Update status. Datang lah. Semuanya datang. Laporan gitu. Nah, gitu. Nah, berarti kan kita tidak bisa juga dengan cara-cara yang sudah dianggap bagus di zaman dulu dipakai juga di zaman sekarang. Tidak bisa juga.
Kemudian kodrat zaman itu tidak terlepas dari teknologi, Betul, perkembangan teknologi. Saya mengenal mesin tik itu puluhan tahun ya dulu ya kita ya. Oh mungkin itu belum kenal, tahu belum kenal ya, kakak juga belum. Itu puluhan tahun nggak kita berkecimpung di dalam pengadministrasian dengan media mesin tik. Tahu sekarang udah berubah gitu ya. Sekarang berubah ke komputer, ke laptop, ke lain sebagainya. Itu hanya waktu sejengkal aja udah berubah. Teknologi itu ya. Iya, teknologinya sangat pesat. Nah, kalau dunia pendidikan mau diam saja, Betul. ya nggak ada perkembangan dong. Nah, saya tertarik dengan kata-kata Ibu tadi tuh, yang perubahan zaman itu tuh, Bu. Zaman kita dulu tuh takut banget sama guru, Bu. Ya. Apalagi yang biasanya paling galak itu guru olahraga. Bener nggak? Matematika juga. Oh, matematika ya, gitu kan. Oknum lah, nggak semuanya. Dulu saya pernah tuh, Bu, sampai dipukul pakai, apa namanya, buku gitu ya, dilempar segala macam. Dan itu menjadikan saya motivasi, Bu. Motivasi biar saya bisa ke depan tuh bisa belajar lagi dengan baik. Kalau sekarang kan berubah, Bu. Beda. Langsung laporan gitu kan, ada pengaduan. Nah, Ibu sebagai seorang guru gimana tuh Bu nyikapinya tuh Bu sama rekan-rekan guru yang lain, Bu? Dengan kondisi Oke, siap. Kurikulum terbaru ini sudah lengkap, Kak. Jadi kita sudah menyiapkan antisipasi. Kalau dulu mungkin reward dengan punishment ini digembor-gemborkan ya. Betul. Digembor-gemborkan. Tetapi untuk kurikulum sekarang sepertinya reward dan punishment ini harus benar-benar ditiadakan. Karena ya potensial peserta didiknya beda. Yang tidak sama. Mungkin ketika kakak dikasih punishment dulu, itu jadi motivasi. Tapi untuk anak sekarang nggak mungkin juga. Betul. Bukannya jadi motivasi. Viral. Iya. Dia malah jadi lari kemana-mana, semakin jauh, semakin enggan lah bertemu dengan guru. Betul. Udah takut, udah males, udah ilfil, udah nggak, guru nggak asik nih. Daripada gue ketemu dia, mending gue nonton atau apa gitu. Anak-anak sekarang kan kayak gitu. Jadi tidak bisa kita paksakan untuk dipakai. Ya kalau memungkinkan mungkin punishment ini sudah harus dihapuskan. Ya, oke. Tidak sama sekali tidak boleh dan ini tidak ada efek positifnya untuk para peserta didik di zaman sekarang. Ya. Tuh teman-teman. Jadi tidak semuanya bisa diterapkan sekarang sama dulu, beda gitu kan. Nah, saya menarik nih, Ibu sekarang tuh jadi kepala sekolah, Bu ya. Alhamdulillah dikasih kepercayaan untuk ngurus satu kabupaten. Amin. Satu sekolah ya. Nah, Bu, mungkin teman-teman di luar sana gitu ya, yang adik-adik atau yang lagi honorer, yang lagi skripsi dan lain-lain lah, yang nanti sebentar lagi akan terjun nih ke dunia pendidikan. Bu, dari Ibu mulai honorer, jadi PNS sampai kepala sekolah, gimana tuh Bu, bisa ceritain ya Bu, singkatnya aja Bu, tips-tipsnya gitu. Siap. Karena banyak orang juga yang sampai sekarang puluhan tahun tuh buat jadi kepala sekolah itu susah, hanya mentok di PNS gitu ya. Itu pun yang ngajuin PNS. Kalau yang swasta paling cuman ya seumur hidup gitu. Nah ini mungkin teman-teman juga perlu nih informasi-informasi seperti ini dan jarang gitu kan dibongkar. Nah ini silakan Bu, kita bongkar nih. Oke. Kebetulan saya nggak pernah jadi guru honorer. Oh gitu. Nasib baik saja ya. Alhamdulillah ketika lulus sudah kita langsung dapat pengangkatan, SK pengangkatan. Kemudian jadi guru. Saya pernah jadi guru di daerah Cilamaya, setahun di sana. Kemudian pindah ke Dengklok, dan di Dengklok alhamdulillah perkembangan kedinasan saya juga cukup baik ya gitu ya. Kemudian saya banyak dikasih kesempatan nih dari mungkin senior-senior saya. Kalau izin saya mau menyampaikan kepada senior-senior saya yang pernah mempromosikan atau mengeksplor saya, ya sehingga ya saya tidak mungkin bisa menjadi instruktur kurikulum atau apalah kalau tanpa kesempatan yang diberikan oleh mereka. Betul. Jadi alhamdulillah beliau-beliau ini menganggap bahwa saya adalah guru yang aktif, makanya saya sering dilibatkan dalam kegiatan. Dan sekarang alhamdulillah saya juga menjadikan perjalanan hidup ini sebagai motivasi buat rekan-rekan, bahwa kalau kita pernah melakukan hal positif, kita aktif, kita kreatif, insya Allah tidak sia-sia. Pasti suatu saat ada hasilnya. Ya. Nah dengan perjalanan saya pernah menjadi instruktur, kemudian saya juga terlibat di dalam kegiatan KKG. Saya pernah menjadi ketua KKG di Gugus di kecamatan, kemudian pernah jadi ketua komunitas kepala sekolahnya, seperti itu. Nah itu pengalaman-pengalaman yang berharga yang menurut saya
bekal untuk bisa saya berkembang lebih banyak lagi, lebih baik lagi. Betul. Nah, motivasi buat guru-guru yang sekarang mungkin, maaf, saya mau klasifikasi dulu ya. Ada yang belum jadi guru, ada yang sudah jadi guru ya Kak, boleh ya? Oh, boleh, Oke. boleh. Nih bagi yang sudah jadi guru, semuanya tidak sia-sia Kak. Ketika mereka memilih jadi guru, itu pilihan yang terhebat, pilihan yang terbaik. Asal mereka meniatkan dirinya ikhlas lillahi ta'ala. Karena tidak semua orang Bu, Iya, untuk mencerdaskan bangsa. betul. Ya. Dan Kalau orientasinya ke uang, jadi guru gagal deh Kak. setuju Bu. Setuju. Gagal ya. Jadi kita nggak usah nyari orientasi ke duit lah dulu, tapi kita ikhlas aja dulu jadi guru dan nanti rezekinya datang sendirinya. Saya salut loh Bu lihat yang di berita-berita sampai nyebrang lautan, sungai gitu ya. Ya. Punten cuman gaji paling cuman berapa sih, 200-300 ribu honorer, tapi sampai mau, apalagi kalau sampan perahunya itu lagi rusak, sampai terjun langsung itu jalan kaki gitu kan. Jalan kaki, ada yang berenang gitu kan Kak. Ya, Ya, itu panggilan jiwa mungkin Bu, panggilan ya. jiwa, karena memang kita suka, kita punya tanggung jawab, intinya kita pengen mencerdaskan bangsa, mengaping para peserta didik ini supaya memang mereka bisa berkembang sesuai dengan kodrat dirinya gitu ya. Kita safety terhadap kehidupan mereka, itu tugas guru Kak. Biasa ya teman-teman, makanya kita sering dengar istilah apa tuh, guru tanpa tanda jasa gitu ya. Itu tetapi mungkin gini juga Kak, di era sekarang, di zaman sekarang, alhamdulillah juga perhatian terhadap guru beda dengan sebelumnya. Mungkin kita sudah tertidur nyenyak kemarin ya. Betul. Dengan honor yang sudah numpuk, tapi perjuangannya belum terlihat nih dari pemangku kebijakan ataupun dari forum-forum yang ada belum. Nah, saya kebetulan punya teman-teman yang sudah tergabung di beberapa forum, sering konsultasi, sering curhat ke saya dorong. Ayo maju, perjuangkan nasib kalian. Saya tidak bisa ikut karena keterbatasan gitu kan, tetapi saya bisa memotivasi mereka, dan alhamdulillah sekarang mereka sudah nyampe ke kementerian, kemana perjuangan ini, dan kementerian juga sudah mendengarkan keluhan-keluhan mereka. Yang mudah-mudahan ini bisa bisa membawa perubahan. Yang honor yang kemarin katanya ya, uang honor sebulan itu dikasih Dirapel. anaknya jajan sehari juga nggak cukup kan, kayak gitu ya. Apalagi dirapel. Iya, dirapel sampai 4 bulan ya. 4 bulan. Gimana tuh Bu? Ya memang Tertarik ya Bu? Ya. Mungkin di tempat Ibu banyak ya seperti itu. Ya, Atau kita seperti untuk itu. rahasia umum lah gitu ya. Di luar sana masih banyak Bu yang tenaga-tenaga honorer yang digajinya itu 4 bulan sekali, 3 bulan sekali pakai dana BOS itu tuh. Ya, betul. Nah, yang saya tanyakan emang seperti itu Bu ya? Ya, itu kebijakan sekolah masing-masing ya Kak ya. Iya. Jadi ada sekolah yang memang dia sudah menyiapkan untuk gaji bulanan, tetapi kadang-kadang kita juga mau dari mana sih menyiapkannya? Ya tetap aja menunggu uang yang sudah disiapkan itu, dan akhirnya ya seperti itulah terjadi. Ya mudah-mudahan untuk ke depan justru beban keuangan untuk menggaji honor ini sudah tidak lagi dibebankan kepada bos, tetapi oleh pemerintah langsung. Boleh dari APBD, APBN mungkin bisa saja. Padahal gede Bu ya. Iya, makanya. Nah, untuk keuangan bosnya boleh ke kegiatan operasionalnya. Honor itu ngapain di sekolah? Honorer itu membuat sesuatu di sekolah kita bayar. Betul nggak Kak? Seperti itu. Ya, jadi kita udah nggak mikirin gajinya mereka lagi. Harusnya sampai ini ke sana. Sampai Bu, insya Allah nanti didengar sama Mas Menteri. Biasanya kan Pak Karim itu Mas Menteri panggilannya gitu kan. Iya. Nanti terus ini juga Bu, saya gitu. Sekolah guru kan lumayan ya, S1 gitu ya. Iya, Malah saya lihat ya bukan berarti merendahkan gitu kan. Ada yang sekolah di bawahnya itu dapat gajian sampai UMR gitu kan. Kenapa pemerintah itu hanya merhatiin UMR buat kaum-kaum tertentu aja gitu kan? Punya pendidikan, kesehatan, sepertinya agak ya masih santai-santai. Apa karena kita kurang demo Bu? Betul, mungkin ya. Kan kalau yang lain kan demo tuh sampai hari tit gitu kan? Iya. Demo 1 Mei gitu kan? 3 hari mereka demo ya. Gitu kan? Apa memang benar kita harus demo juga ya? Gitu. Ya seharusnya minimal UMR lah gitu kan? Iya. Udah seneng banget gitu ya. Iya, iya. Gitu kan? Ya itulah Bu ya, uniknya Bu ya. Ya mungkin gini Kak, Gimana? kalau kita secara insan pendidikan, insan yang punya
pemikiran pertimbangan lah gitu ya. Selalu memang ketika ada pemerintah mengatakan A ya kita juga oh iya ya ternyata oh iya gitu kan, seperti itu. Anggarannya tidak ada ya kita tidak mementingkan demo, mementingkan ke finansial seperti itu, karena memang tadi dasarnya kita ikhlas, panggilan jiwa. Kemudian kalaupun kita mau berjuang pasti berjuangnya dengan cara yang positif gitu kok. Kita nggak bakal demo-demo yang inilah gitu. Anarkis ya. Makanya forum-forum dunia pendidikan sekarang ini sudah banyak dan mereka sedang memperjuangkan hak-hak mereka, dan mudah-mudahan ini diperhatikan. Itu aja, kita nggak bisa bicara banyak masalah keuangan Kak ya, itu urusan mereka, tapi mudah-mudahan intinya ke perjuangannya saja, perjuangan mereka dihargai gitu aja. Nah, dengar-dengar nih Ibu Kepala Sekolah yang cantik ini selain fokus di dunia pendidikan nih teman-teman, katanya lagi fokus di konten kreator juga katanya. Senang juga Bu, dan ya sekarang ikutin Bu, ikutin. Ya itulah, kita mau ngajarin ke peserta didik bahwa mereka harus ngikutin kodrat zaman. Kalau kitanya nggak ngikutin, lah gimana Kak? Ya kitanya kalah dong, ketinggalan. Nanti subrek ya teman-teman ya, nanti saya taruh di link di bawah saya nih, channel YouTube-nya beliau nih, gitu kan. Pokoknya nanti kita bagilah. Kita bagi-bagi, nanti kita saling mendukung lah. Betul Kak, jadi kembali ke kodrat zaman, tuntutan zaman. Peserta didik sekarang kebutuhannya apa, di lingkungannya seperti apa, teknologi yang digunakan apa. Nah kalau kita masih jadul terus, mereka udah melesat jauh tinggi, kita ini juga gurunya ketinggalan. Justru kita harus jadi pionir nih, selaku guru nih harus jadi pionir di teknologi. Kalau saya bilang kalau bisa gitu, kalau bisa gitu. Kenapa? Guru harus bisa juga di teknologi. Satu itu yang paling pokok adalah membentengi Kak, membentengi peserta didik. Apa sih efeknya ketika kita bergelut di dunia teknologi, IT, komunikasi, medsos. Nah, kalau sekiranya ini positif, ya mungkin aman-aman saja. Tetapi kan kebanyakan justru hal negatifnya. Ketika mereka bikin TikTokannya yang gak bagus, kontennya yang maaf kasar, jorok atau lain sebagainya, ya tugasin dong di sekolah. Kontennya tentang materi pembelajaran. Contohnya konten saya gitu. Siap. Ini mungkin jadi inspirasi juga Bu buat guru-guru di luar sana gitu kan ya. Sebenarnya pembelajaran itu kan tidak harus seperti di kelas dengan bangku, meja, papan tulis gitu kan. Tapi dengan ayo coba misalkan berlomba bikin channel YouTube misalkan itu kan, tapi yang mengandung unsur pendidikan. Nanti di challenge dapat hadiah apa, cuma buku dong, dia senang gitu kan di papan namanya. Itu bagus sekali teman-teman. Nah ini jadi salah satu terobosan juga nih. Terakhir nih Bu, saya tanya terakhir, ini terlalu lama nih. Ini udah gini-gini mulu nih sutradara kita. 3 kata dong Bu buat calon guru-guru biar dia termotivasi harus seperti apa ya? Oke. Tapi sebelum 3 kata nih, karena saya tadi belum sempat memotivasi teman-teman yang di luar sana yang belum jadi guru nih Kak. Yang belum jadi guru nih? Iya gitu ya. Kata nih yang belum jadi guru, ayo gimana Bu? Dunia pendidikan, kalau menurut saya pribadi ini dunia kita. Kita tidak terlepas dari pendidikan. Siapapun manusia itu ya, dialah yang menjadi pendidik. Minimal buat keluarganya ya. Itu gitu, makanya kalau teman-teman di sana memilih ke ke dunia pendidikan, sekolah di dunia pendidikan, mereka tidak salah. Saya jamin mereka tidak salah. Kemudian ketika mereka misalnya lulus kuliahnya juga hanya ngehonor gitu kan ya, bahasanya jadi sukwan atau apa, jangan putus asa. Karena peluang-peluang untuk menjadi guru itu banyak sekarang. Ya, sekarang banyak program yang akan mengangkat kegiatan guru, kreativitas guru. Apalagi sekarang udah media sosial udah keren-keren ya. Betul. Ada di webinar-webinar kayak gitu, memotivasi kreativitas. Kemudian dunia pendidikan tidak akan mati selama memang manusia ini berkembang atau bertumbuh banyak. Bertumbuh banyak kan, berkembang biak ya. Nah ini tidak akan berhenti.
Ya. Betul. Cuma mungkin nanti akan tergerus zaman dan tergerus alam ketika kita hanya diam. Nah, itu Itu poinnya. kuncinya. Kalau kita diam, kita tidak berkembang, kita tidak maju. Makanya siapapun yang Anda memilih ke jurusan pendidikan tidak salah. Lanjutkan dan kita jangan diam. Ada sekarang programnya, tapi nanti kita akan bukanya di Part kedua ya, iya, kedua oke. ketiga nih, ya. Ada program guru penggerak, programnya dari Makarim yang Wah. keren banget. Nah, harus Asli simak harus nih teman-teman ikut itu. nih. Iya. Nanti dari part ketiga kita bahas, di part 2 ketiga nih, ya kan? Oke. Oke, siap-siap. Tadi 3 kata Bu apa Bu? Oke. Positif, Positif, bergerak, maju. maju. Positifnya bukan corona Bu ya? Ya, iya. Positifnya mindset teman-teman. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Luar biasa sekali hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat inspiratif. Tunggu teman-teman tayang yang part ke selanjutnya. Kita akan bahas nih masalah tadi apa tadi? Penggerak. Guru penggerak. Gimana caranya dapat cuan ya? Ya, boleh. Penghasilan tambahan lah. gitu Penghasilan kan. tambahan. Terus sekarang guru dan tentunya itu di jalur-jalur yang benar Oke, gitu ya. oke. Bukan fotokopi dengan biaya yang mahal ya, bisa Jangan. Enggak dipakai itu. Bagaimana ini jadul ya. Gitu Iya. kan. Oke, terima kasih teman-teman dan terima kasih Ibu Oke, Ruda siap, atas Kak. kehadirannya dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.